balik lagi sama aku. Dan aku. Oke guys, kali ini dalam video ini gua akan coba membantu Mbak Dewi untuk Enggak, lebih tepatnya kayak dibajak gitu Oh, sih gitu. channelnya Oke, gitu. siap, Jadi siap. soalnya di video ini pasti bakal banyak dia yang ngomong ketimbang aku yang ngomong. benar. Jadi di video kali ini aku mau share tentang pengalaman cerita horor teman-teman aku. Ya masih sebagian sini, baru sebagian doang, baru ada 2 orang yang ceritanya wow. Dan Kita panggilkan saja 2 narasumber kita. ya, Jeng jeng jeng. sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share. Karena video ini harus banget ditonton, wajib banget ditonton. Dan subscribe itu gratis, Iya, men. gratis. Langsung aja. Oke, sekarang Teddy mau bercerita pengalaman horornya dia. Banyak sih pastinya kan. Banyak. Dikasih tahu untuk Teddy. Tolong Mas Teddy menceritakan dengan singkat, padat dan jelas, kalau bisa seseram mungkin ya. Seseram mungkin. Sesuai dengan tema malam hari ini, malam Jumat ya. Ini tayangnya malam Jumat kan? Kalau bisa malam Jumat tayangnya biar lebih seru. Jadi Mencekam. sebelum cerita ini, Teddy ini bisa melihat sesuatu yang selalu mendadak. Betul. Kayak apa tuh? Contohnya kayak kepala gelinding sendiri, terus tiba-tiba dia berpapasan sama pocong gitu. Ya, Wow, itulah. seram sekali. Wow, aku terkejut. Ya, Ya gitu. ampun, aku masih tidur Jadi nanti malam. dia tuh punya istimewa dalam dirinya dia. Jadi kan gue dulu kerja di dunia retail tuh, ya sebut aja lah yang udah biasa sih biru lah ya. Jadi gue waktu itu tepatnya jam 8 malam itu posisinya lagi rame banget tuh. Nah di situ ada pembagian tugas antara pengawasan sama bersihin gudang, karena kan gudang memang lagi berantakan banget kan. Nah otomatis ya udah akhirnya gue mengajukan diri untuk membersihkan gudang. Ngajuin diri. Iya, gue ngajuin diri. Dermawan sekali. Itu pertama kalinya ibarat kata kayak gue ngebuka pintunya di situ. Semenjak kejadian itu jadi berangsur-angsur kejadian lagi yang aneh-aneh. Nah iya, dan jadi posisinya di situ itu posisinya gudang kan panjang tuh ya. Jadi kayak gue deket pintu nih, sebelah sana berangkas. Nah otomatis kayak di sana juga banyak barang-barang numpuk kan. Gue belum bisa beresin tuh, jadi gue beresin sini dulu deh yang kelihatan sama customer gitu, nggak enak. Akhirnya pas gue lagi ngeberesin gitu, gue posisinya lagi duduk nih, lagi nggak diri. Kan karena di gudang juga ada tikus, gue kira tikus doang. Jadi sebelah sana itu kayak bunyi gitu loh, kresek. Oh gue pikir tikus. Ya pastilah ya. Nah ya udah deh tuh, bunyi lagi kresek. Apaan sih? Gue bilang gitu. Pas gue liat kok nggak ada apa-apaan. Ya udah, dan akhirnya gue udah pikiran gue cuma sekedar tikus doang dah tuh. Nggak taunya pas itu ya kali tepung terigu seberat itu jatuh gitu. Gue nggak tahu dah tuh ada 2 biji jatuh dari atas brek gitu. Gue lihat apaan sih gitu. Oh nggak ada apa-apa, mungkin karena tikus kali. Gue masih ngelanjut tuh kerjaan gue. Ya udah, dan akhirnya pas itu kok kayak ada suara ngesot ya. Iya, kayak suara ngesot, kayak orang seret gitu. Tapi gue mikir, iya apaan sih? Enggak lah, paling juga tikus kali. Lama-lama kayak kardus gitu pada berjatuhan. Kardus gede, gitu ya? kardus gede gitu jatuh brek gitu. Lu sendiri? Iya, posisi gue Di sendiri gudang? di Jam gudang. berapa dah? Jam 8 malam. Itu belum tutup ya, masih ramai. Iya, tutupnya kan waktu itu jam 10. Betul. Ya udah, dan akhirnya kok kayak gue ngeliat lagi nih, gue tegesin aja, gue nggak nengok ke kerjaan gue tegesin aja. Pas udah kayak gitu, kayak kardus tuh kayak seret bergerak gitu sendiri. Gue bilang, iya apaan sih? Gue sambil melihat aja. Gak taunya itu udah pas gue udah begini, kan gue ketutupan tiang tuh. Gue ngeliat begini lagi, ada cewek berdiri di situ. Gue sambil gue bengong dulu karena kan gue udah biasa kan posisinya itu ya cewek lah pokoknya, ya you know what I mean. Udah kayak gitu tek langsung kayak gitu posisinya. Dia tuh nggak kayak melayang gitu, tapi kayak Kayak di film-film ya. tek langsung tiba-tiba nih sedekat ini sama gue. Gue langsung bengong dulu. Terus udah kayak gitu langsung gue posisinya lagi rame loh ya toko. Dan akhirnya gue teriak gitu. Pada masuk jatuh, kenapa gitu. Udah kayak gitu, gue nggak mau ke gudang lagi. Gue keluar,
itu di situ di dekat ATM gue sambil kayak mau nangis gitu ya, gimana sih kayak Panik gitu banget, kan. iya. Karena kan kaget gue shock udah kayak gitu. Udah tenangin diri dulu gitu. Tapi teman-teman gue tuh kayak nggak percaya gitu loh kalau gue habis ngeliat kayak gitu. Udah kayak gitu ya udah gue suruh masuk gudang lagi, gue ngebersihin. Lu suruh Sendiri masuk lagi. lagi? Iya. Ya Allah, parah banget. Karena kan emang itu tugas gue yang tapi ngajarin kan diri. harusnya ngerti dong. Iya. Paling nggak ditemenin lah gitu maksud gue. Posisinya itu dia kayak nama juga orang di dalam kerjaan gitu, kayak ada yang sendiri gitu loh, egois gitu. Iya, senioritas lah ya. Nah, Iya, Senorita. kan gitu kan. Ya udah, dan akhirnya gue masuk lagi. Gue kayak ngeliat lagi nih dari jauh kayak gitu. Seriusan, tapi gue diem aja. abstrak tuh mukanya abstrak. Real, gue ngeliat nggak abstrak. Bentuknya? Ya, Dia tuh orang rambut panjang, Oh my God. baju putih, terus tapi bawahnya tuh kayak transparan gitu loh, kayak dari jarak lantai sampai sini Ada doang. jedanya. Terus udah gitu sisanya udah kayak gitu, dia bola matanya itu nggak ada, dia putih, mukanya pucat. Kayak ngerata gitu. Enggak, kuntilanak. Oh, enggak, tapi maksud gue tuh hidung mulut Enggak, tuh ada. ada kecuali bola matanya. Oh. Dia Putih. putih. Gitu pucat banget, rambutnya juga panjang sampai sini mungkin. Kayak gitu juga, terus tiba-tiba dia senyum. Gitu. Oke, buat teman-teman di rumah, jangan nonton ini sendirian. Gitu. Nah, terus Dia pucet banget. iya, Kasih pucat tahu banget. buat teman-teman di rumah biar mukanya nggak pucet pakai kosmetik atau Wardah. mantap. Endorse. Lanjut. Nah, itu posisinya. Kok gue jantungan ya? Itu beneran. Dia pasti takut Gue gak banget. ngadi-ngadi. Kan gue harus gitu. jadi penengah supaya Padahal dia juga takut. kan lebih cair nggak sih gak? Lanjut. Nah, terus udah kayak gitu, jelang kayak gitu, ada temen gue sekarang udah almarhumah. Dia juga diliatin kayak gitu juga karena dia lebih peka juga, cuman lebih pekaan gue daripada Kacau. dia. Ini buat apa? Dia tuh kayak ngeliat sama apa yang gue lihat gitu, cewek di pojokan aja. Cuman dia nggak nyamperin, nggak sedekat gue tadi, nggak sampai tek tahu sampai sini gue. Gitu dong nggak. Gitu doang. Terus udah kayak gitu gue shift malam karena Indomaret di tempat gue 24 jam. Sebutin nggak apa-apa ya? Iya, Kan tinggal tit gitu. 24 jam dan akhirnya gue cuma berdua doang itu posisinya, gue sama temen gue ngerapiin depan, temen gue rapiin gudang. Nah pas bagian rapiin depan tuh kayak yang namanya pintu kebuka gitu kan pasti bunyi kan, gimana-mana gitu. Pas gue liat, ada customer tuh, pas gue liat lagi kok nggak ada siapa-siapa. Oh ya udah kayak gitu gue lihat ada anak kecil lari-lari Astagfirullah. kayak ngelilingin gitu loh. Terus gue bilang, anak kecil jam segini, posisinya tuh jam 2 ke jam 3 pagi gitu, gue lupa. Udah kayak gitu pas gue Buat lihat, ibu-ibu di rumah, siapa tahu anaknya hilang, boleh hubungin Mas Teddy. iya, udah kayak gitu pas gue pokoknya ngejar tuh. Tapi kok lama-lama dia kayak ngejar, kayak lari cepat gitu. Anak kecil tuh, Iya, cepet larinya. cepat lari. Gue yang ngejar, gue bilang jangan lari-lari gitu. Itu posisi malam tuh. Malam. Terus udah kayak gitu, oh nggak ada nih, ya Pengantin. udah. Ya udah dan akhirnya oh ya udah gue kira emang gue udah sering ngeliat hal kayak gitu udah biasa kan. Gue udah menurut gue oh ya udah paling lewat doang. Dan akhirnya pas gue lagi ngeberesin di daerah sebelah sana tuh chiller yang tempat minuman, terus yang bagian snack kok jatuh semua gitu. Gue kira tikus lagi, nggak taunya si temen gue ini ngeliat gue lagi kayak ngobrol sama orang, padahal gue lagi nggak ngobrol. Terus dia bilang, Ted, siapa tuh tadi? Kok cakep banget? Hah? Apaan? Enggak, gue nggak ngobrol sama siapa-siapa, gue bilang gitu. Ah ngaco lu, orang tadi gue ngeliat jelas banget kok, lu juga lagi sama dia tatap-tatapan. Hah? Dalam hati gue. Yang di barang jatuh itu. Iya, jadi pas posisi barang jatuh gue ngeliat begini, pas gue barang jatuh gue ngeliat dong begini. Katanya temen gue lihat itu gue sama orang tuh lagi Oh, tatap-tatapan. di depan lu ada orang. Iya. Teman ini bisa ngeliat juga. Enggak, tapi dia ngeliat gue kayak gitu. Dia normal. Ya udah deh tuh, dan akhirnya oh ya udah mungkin kayak ya udah gue mikirnya emang itu ada gitu. Besokannya, Gimana? hah? Terus teman lo gimana? Ya udah rame dong di situ posisinya. Nggak lama apa namanya dibilangin kalau di situ emang ada, tapi udah ketutup karena ada gua. Jadi itu kebuka. Nah, udah kayak gitu gue bingung, kok bisa sih? Yang bilang ketutup siapa? Ada orang lama. Orang lama bilang emang dulunya ada lebih serem gitu. Cuman itu udah ditutup. Gue nggak tahu ditutup karena apa gitu, mungkin karena doa-doa atau gimana.
akhirnya pas ada gua bisa buka karena cuman gua yang peka di situ doang. Udah, dan akhirnya pas semenjak gua keluar dari situ itu udah mulai kayak udah nggak sesering yang gua masuk di situ. Jadi kayak sekarang udah kayak model kayak ketutup gitu loh. Gitu udah nggak ada lagi cerita-cerita kayak gitu. Sekian. Sekian, pasti cerita lu masih banyak Teh. Oh, Cukup menarik ya cerita dari Mas Teddy ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua di rumah. Jadi ada lagi. Dan ntar dulu satu lagi. Oh, Ini Bapak ini udah. ngapain dari tadi? Bapaknya pijen di rumah. Rame doang. Bapaknya pijen di rumah. Gue rame doang. Pijen di rumah. Oke, gue kayak Opan Baris nih gini. Tolong ya. Bagi yang di rumah menyaksikan video ini, coba komentar di bawah. Ini ngapain dia? Ya. Oke, lanjut. Ya, Kan tadi sesinya dia udah cerita Udah cuma duluan. belum kita record. Sama ngeliatin Ompo. Iya. Kalau gua keselain kan kalau waktu ngeliat pocong itu kan langsung tuh nyebutin ini. ya nggak apa-apa lagi ngobrol. Ngeliat pocong itu kan bener-bener kelihatan bener kan. Ternyata Poci. Ompo itu Poci aja. iya Ompo itu Ompo dah. yang lu pernah lihat sama yang pernah gue liatin ternyata bentuknya sama ya. Yang berlumuran lumpur yang basah gitu kan. Tapi setelah itu Kesamaan itu terjadi karena memang benar-benar ini apa? nggak Ini tahu. kalian jodoh deh. Bukan, seriusan goblok. Ini tidak untuk anak kecil. Gitu. Lanjut. Cuman setelah lihat itu sih kagak langsung liatin langsung yang lain. Cuman ada kejadian-kejadian lain tuh yang kayak aneh gitu. Jadi kan dulu itu nih, Blay, dulu itu gua ngekos di Setiabudi, di daerah Setiabudi di belakang Masjid Al-Bainah. Oh. Nah iya. itu kan Oh, ada, iya. iya. Itu kan serem banget. Nah itu kan ada kosan yang tusuk sate tuh, Iya. ya kan? Di situ kan ada pohon mangga besar. Di situ tuh kosan bangunannya tuh bangunan lama gitu. Nah di situ kan kalau malam itu kan orang udah pada tidur. Di situ ada pembantunya, ada suami istri, nenek-nenek sama kakek-kakek udah tinggal di situ udah tua. Bujon namanya, kita manggil Bujon waktu itu. Nah karena gue tuh penghuni dapur, senang banget di dapur Itu kadang Bujon. Itu masak. siapanya Roti Jon. Jadi tuh tinggal situ juga, tinggal di situ juga. Jadi tuh, nah di saat gue lagi ngelakuin kayak gitu, gosok itu, tiba-tiba gue denger suara gamelan, Mampus nggak lu? gamelan, ting tang ting tung tek 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 kayak gitu. Oh, mohon maaf, itu gamelan apa topeng monyet? Gamelan yang kayak wayang gitu, tau gak lu? Oke. Ya. Gamelan cuma dipakai topeng monyet. Nah di situ gue belum ngerasa yang hal-hal aneh tuh. Nah, Karena di situ penghuni kos itu menjelang lebaran ya, kalau nggak salah menjelang lebih sepi lebaran lagi dong. lebih sepi, semua orang udah pada pulang kampung. Penghuninya cuman gua sama temen gua sama pembantunya doang. terus. Nah karena di sana ada Bujon juga, dia belum pulang waktu itu. Nah gua pikir Bujon orang Jawa, Mbak Yuni juga orang Jawa pembantunya, sama gua dengerin tuh, gua kuping, nggak sopan sih tapi gua kupingin, ini siapa sih yang nyetel lagu-lagu Jawa di malam-malam hari. Gua kupingin, kok nggak nyala di kamar Mbak Yuni. Gua kupingin lagi di rumahnya Bujon, kok Bujon nggak nyala. Sampai Tapi gua itu keras tuh suaranya. keras met, ya ting kayak gimana sih, kayak orang pos kamling, bapak-bapak nyetel musik, nggak terlalu keras tapi kayak suara gitu. Kebayang. Nah gua ke pohon mangga di tengah tuh parkiran tuh, gua dengerin nih siapa yang nyetel. Nah pas gua udah berhenti tuh, pas gua masuk ke dapur lagi lanjutin gosokan itu, tiba-tiba denger lagi musiknya gitu. Nah abis itu gue ke bagian kamar yang belakang, tempat gudang. Kalau kata penghuni kosan atau Mbak Yuni, kalau Mas Aldi jemur-jemur di belakang jangan buka-buka pintu di situ gitu, karena itu di situ kan ada gudang kosong tuh, gelap banget emang. Dan di situ ada kamar mandi nggak kepake, dan itu kalau dibuka bau banget. Dan di situ gue buka, gue masukin situ, masih ting gitu kan, ting ke atas lah, gue ke tempat toren itu gelap banget, tangga yang muter-muter gue taikin, ini apa kulik sebelah atau siapa. Nah di belakang kosan itu ternyata rumahnya itu gede banget, berlumutan, dan tiba-tiba si balkonnya ini sama si teras yang rumah sebelah ini hadap-hadapan. Tiba-tiba dapat. Jadi ada bangunan itu, gua ngadep ke ruangan kosongnya. Ruang kosong tuh bisa ngeliat kita juga gitu kalau kita ada orang gitu. Dan gua bisa ngeliat dapur orang itu. Dapurnya itu ada orang lewat, gue pikir orang situ kan. Nah udah gitu, itu orang lewat gitu. Nah gue besokannya, gue agak, ini merinding sumpah gue ngomong gitu. Terus tiba-tiba gue udah selesai buru-buru gosok,
sekarang cuci muka sama semua gue. Nah gue bilang kok aku dengar suara gamelan ya. Di situ gue tinggal sama teman gue lah. Kok suara gamelan, Pacar. suara jarak. Oh. Bisa katakan pacar lah. Siap. Di mana kata, di dapur. Mungkin mbak itu gini dong. Tapi kan kita kan cuma berapa orang gitu. Udah tuh besokannya si Mbak Yuni itu mau beresin kamar gua. Nah dia kan punya anak bayi. Di kamar gue itu sebelah kamar mandi itu ada kulkas. Nah anak itu suka ngeliat belakang pintu gue nangis semua anaknya. Di situ gue ngomong, Mbak Yuni semalam siapa yang nyetel musik kenceng banget, suara-suara gamelan? Mas Ali denger juga. Iya mbak, malam-malam kuling gosok itu aku sampai satu-satu, rumahnya Mbak Yuni, kamar Mbak Yuni, kamar Bujon, tapi nggak ada musik. Tapi ting tung ting tung di situ. Iya mas, di situ juga beberapa anak kosan suka denger. Di sini dulunya, ini dulu ada air pancuran. Di sini kamar ini air pancuran. Lah di sebelah saya ke atas, di sebelah ada orang. Saya kira di sebelah nggak ada orang mas, itu rumah kosong. Ini yang punya sinis juga. Gua langsung terdiam di situ. Lah terus ada yang lewat di dapur tuh ngapain? Bayangan lewat, gue kira tuh orang ya. Di situ gue nggak pernah berani lagi nyiapin baju malam-malam di situ. Tapi lu berani juga lu, apa lu cari itu semuanya? Nah nggak tahu kenapa tuh pengen banget nyari di situ, tapi nggak langsung ditunjukin lagi sih. Nah gitu ceritanya, itu kalau di tempat tinggal gitu. Oke, semakin menarik malam hari ini. Buat teman-teman di rumah yang belum subscribe, tetap subscribe Dewi Setri. Bentar, kita diundang nggak dapat bayaran tuh bisa, nggak dapat endorse apa-apa, cuman bela sungkawa, bela sungkawa, kesetiaan aja. Buat teman-teman di rumah netizen, kalau yang nanya itu backgroundnya beli di mana, ada ya nanti di Shopee, tenang. Ini graffiti namanya, graffiti. Emang ini karya anak aku nih, bagus banget, kalah pelukis mana juga. Terus Oke lanjut, Lanjut. pertanyaan Ini. selanjutnya. Kayak dari nggak ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan. Tapi kita coba bertanya ya biar kita Nggak ada berinteraksi pertanyaan. lebih menarik aja buat Yang sama penting- dua narasumber. ini cerita horor apa ngelawak? Ya, Enggak. kan harus ada tetap. Oh ya, ada jadi yang backgroundnya. nonton nggak terlalu takut jadinya. Betul, jadi pas lagi seram-seramnya dia ketawa nih Lanjojo ya kan gitu. Jadi kalau ada yang ngerasa sama kayak kita, langsung komen di bawah. Iya, gue pernah ngeliat ini nih. Iya Iya. sama. Buat teman-teman di rumah juga, ini jomblo. Yang itu, oh iya itu. Yang ini ya. jomblo. Ini juga jomblo. Enggak jomblo. Kenapa lu melihat bisa yang ngeliat? gue ngaib? Gue itu turunan dari nenek gue. Jadi awalnya itu gue nggak tahu, mungkin di keluarga gue yang paling peka kali. Jadi Kalau sama cewek apa enggak? itu bisa di selanjutnya ya. Oh iya, oke, siap. Itu istilahnya bahasanya beautiful. Iya. Jadi Apa sih itu? Aus. oke lanjut. Oh iya ya. Lanjut. Jadi yang udah pernah ke rumah gue mungkin udah kebayang gimana di rumah gue itu belakangnya kan kebun kosong tuh. Gue nggak Sebelum tahu. kosong itu, Nggak tahu kalau ada kebun kosong. oh jadi sebelum kebun kosong itu tadinya itu luas banget, bisa setengah RT dari se-RT gue itu setengahnya kebun kosong karena emang luas banget. Nah itu Itu bukan lu, Bang? bukan Oh, dong. bukan, keren Bukan kan Kebun kebun orang. orang. Iya. Nah, jadi di rumah gue itu belakangnya kandang ayam. Pokoknya beberapa kandang ayam sama pohon rambutan. Gue nggak tahu gimana. Jadi tuh awal-awal karena gue sering begadang, sering nonton film. Film Korea gue begadang datang sampai jam 2, jam 3 gitu. Jadi gue di situ kok gue kayak malam. di posisi di atas rumah gue nih, di atas rumah gue kelilingnya emang karena gue padat penduduk kan. Dikeliling rumah gue tuh udah kayak ya gimana, ke kanan tetangga, ke kiri tetangga, depan tetangga, belakang cuman kebun kosong doang. Nah udah kayak gitu tiba-tiba ada suara ayam gitu. Ya gue mewajarkan. Katanya kalau tengah malam ada suara ayam, ada yang diganggu ya. Oh, gue nggak tahu itu Miskin. mistis. Miskin ya. Katanya gitu, kalau ayam tiba-tiba bersuara tengah malam, Naper dia ayam. nanti ada kayak Terus kalau ayam berkokok malam hari itu tandanya dia melihat malaikat. Malaikat Blay kalau ayam. Kalau anjing tuh, Kalau kalau anjing anjing ganjil. gonggong malam-malam tuh karena dia lihat dia. Buat teman-teman di rumah, kalau teman-teman di rumah gonggong berarti ya ada dia, ada saya. dia. Oke. Saya. Lanjut. Lanjut teh. Iya, jadi kamar gue itu kan emang kamar kayak sendiri gitu loh. Punya kamar dia.
Iya. Sombong. Mewah. Kamar plus Sombong. gudang. Sombong. Terus Kamar plus gudang gitu kan. Jadi itu emang kanan kiri depan belakangnya itu gue pakai triplek gitu. Otomatis suara dari keluar kedengar. kedengar dari dalam. Nah, udah kayak gitu, gue posisinya lagi nonton film. Udah kayak gitu, itu posisi di atas loh, di lantai 2 gitu. Tapi gue denger suara kuda lagi lari ngelilingin kamar gue. Kuda, terus udah kayak gitu kayak orang yang lagi ngendarain kuda kayak mecut kuda gitu. Suaranya kayak kita. suaranya kayak hayo kayak gitu, pokoknya kayak orang kayak lagi perang gitu lah. Di atas rumah. Di atas rumah. Lu bayangin cuma ngelilingin kamar gue doang. Nah, otomatis gue di situ nggak heran. Oh, mungkin karena Suara kudanya tuh kenceng. kenceng Di atas kenceng rumah banget. kayak di balkon. Iya, ngiterin kamar gua. Lu udah pernah kan ke kamar gua? Pernah. Nah, posisinya lu bayangin dah begitu. Nah, udah kayak gitu, gua ngeliat jendela nggak ada apa-apaan dong. Nah, ayah makin lama makin kayak ada orang datang gitu, rusuh banget. Ya gua biasa aja. Udah kayak gitu, pas besokannya ya udah, gua tanya, emang ada kuda ya? Kuda dari mana? Ngaco aja. Iya, itu suara kuda lagi ngelilingin. Ya karena gua masih kecil, udah dong fan-fan aja. Ya udah, dan akhirnya pas gue udah nggak mempedulikan itu. Waktu selang beberapa hari, itu pertama kalinya gue ditunjukin kayak gitu. Selang beberapa hari gue sholat isya malam-malam sekitar jam 9 atau jam 10, gue lupa. Gue sholat, posisinya depan gue lemari gue itu ada kacanya. Jadi pas ketika gue lagi Allahu Akbar, kan kelihatan samar-samar lah kayak gitu di kaca. Gue kayak ngeliat kayak bayangan hitam banget gitu. Udah kayak gitu gue masih biasa dah tuh, gue sambil sholat, terus udah kayak gitu di bayangan itu sambil kayak begini dada ke gue. Itu pertama kalinya bayangan hitam kayak berbulu gitu. Gue tahu kalau di situ emang ada penunggu tetap di rumah gue gitu, karena di situ emang udah lama banget, cuma satu doang, cuma dada sama gue selesai sholat, gue langsung lari ke bawah, langsung nangis. Langsung dah tuh di situ nyokap bokap gue, keluarga gue, kalau gue teriak mereka langsung nyamperin gue, karena gue dulu itu peka banget kalau ngeliat hal-hal kayak gitu, mau itu suara atau muncul gitu, gue udah peka banget. Jadi gue sering banget teriak sampai orang rumah tuh kalau gue teriak sedikit aja, jangan sampai gue teriak 3 kali gitu, panggil misal mama itu udah 3 kali, itu udah gue kayak nggak bisa ketolong gitu loh. Makanya pas udah panggilan pertama, panggilan kedua, yang denger itu langsung nyamperin gua gitu. Jadi ceritanya guys, Itu awal banget. Ya. Waktu jadi gue pernah, waktu itu kita pernah ke Dieng tuh, ingat banget. Tadi tuh di ruangan sendirian. Gua gerah. Di belakang ruang apa itu kan ruang TV gitu kan. Jadi gini. Iya. Gue kan waktu itu lagi Jadi inget jalan-jalan tuh, lagi ke Dieng sama mereka. Gue kira gue udah nggak bisa ngeliat kayak gitu, karena Udah semakin lama kesini banget kan ya. Semakin menurut sensitivitasnya ya, jadi gue udah kayak udah jarang-jarang, gue udah biasa aja kayak gitu, gue udah punya kehidupan normal lah menurut gue, udah nggak kayak dulu banget. Mungkin karena sekarang udah jarang mandi kembang atau makan kembang. Kayaknya gue rujak kembang deh. Oh. Nah iya, terus Lanjut. udah kayak gitu. Itu posisinya di ruang ruang keluarga lah ya, bukan ruang Iya. tamu. Jadi kamar di depan itu di sebelah Living ruang room, yes. tamu. Iya, ruang tamu. Yeah. Masuk lagi ruang keluarga. Di ruang keluarga itu kayak ada penghangat ruangan, TV, sofa gitu. Terus belakang sofa baru tangga. Iya, belakang sofa baru tangga posisinya. Nah, samping ruangan itu, pokoknya samping sofa juga itu kamar gue. Dan sebelahnya dapur, Sebelahnya langsung luas dapur. aja gitu. Nah, posisinya itu kita kan ada bersembilan kalau nggak salah ya. Berberapa sih? Iya, jadi yang lah. tadinya mereka di ruang keluarga ini, gue nyamperin dong dari kamar. Gue nyamperin, gak taunya mereka ini udah pada masuk kamar masing-masing. Gue nggak tahu tuh gimana cerita, cuman ada Bang Isra di dapur. Nah itu dia posisinya lagi masak mie, si Dewi sama Hasim juga lagi di kamar, sisanya juga di kamar. Tapi kamar gue kebuka. Iya, kamar si Dewi kebuka. Udah kayak gitu, gue makin santai, gue ngeliat TV aja biasa gitu. Sendiri dia. Jadi posisi belakang sofa kan tangga kan? Iya, tangga. Tangganya begini tuh.
Jadi modelnya kayak tetangga biasa aja. Udah kayak gitu gue kayak denger kayak suara napak gitu loh dari atas. Padahal di atas nggak ada siapa-siapa. Heeh. Kayak suara napak apa sih gitu. Gue masih kayak ya udah biasa aja gitu kan. Udah kayak gitu makin kesini kok kayak semakin kayak orang ngerangkak gitu loh, kayak turun tangga. Ngerangkak kayak gitu. Terus itu gue ngelihat posisinya kayak lidahnya tuh panjang banget. Itu juga Serius? kayak iya beneran serius. Dia tuh Cewek kayak cowok? model kayak barong gitu loh. Oh, Gua nggak serius tahu tuh? gimana. Iya, Serius, Jo? serius. Terus udah kayak gitu hal yang Di ruang paling tamu itu. di ruang keluarga. Di tangga Jadi itu tuh guys, sofa dari nih. atas. Ini sofa Ah. kedua, belakangnya tangga. Nah udah kayak gitu kayak gue ngeliat tuh dia tuh turun cepet tuh kayak gitu kayak modelnya kalau udah ngeliat Insidious kayak gitu. Udah Dari kayak tangga gitu. itu Turun tuh gua. turun pakai tangan dulu atau kaki dulu? Kayak Merangkak. merangkak. Oh, dari tangga itu. Iya, turun tangga. Terus hal yang paling gua ngejerit itu gue diginiin. Tuh. Kukunya panjang banget. Wah, gila lu gak merinding. Udah kayak gitu dia udah kayak gitu. Itu posisinya gue Agak langsung deg-degan teriak. ya. Teriak kenceng banget. Dew kayak gitu. Nggak ada satupun yang nyamperin gua. Serius tuh. Posisinya bener. Itu posisinya dia udah begini. Pertama lu manggil Bang Isra dulu, Bang. Iya, Bang Isra juga kayak ya Karena gimana tuh sih? Bang Isra di dapur, John dia ngeliat Teddy gitu. Kalau gua kan kamar. Terus abis Bang Isra nggak nyamper, dia baru manggil gua, Dew, Iya, apa, kayak gitu. Dew, gitu langsung gua samperin, kenapa Dew, gitu-gitu ya Allah. Nah, pas begitu Gua tahu nih disamperin, pasti dia ngeliat sesuatu. iya gitu. pas Gua disamperin gitu. itu yang tadinya beginin gua, dia tuh udah kayak set hilang gitu. Karena lu udah disamperin temen. Iya, nah itu yang bikin gua ini banget sih Mm-mm. di yang kemarin. Oh, gila sih itu serem banget coy, bener. Itu yang tadinya cuman biasa aja, gila ini serem banget parah. Lalu waktu lidahnya menjulur gitu kan. Wah, Iya, kayak lidah posisinya tetangga. ngeliat. Wah, kayak lidah Nggak tahu tetangga sih gitu. itu ya. gimana deh itu. Kayak barong gitu loh. Soalnya Gua wujudnya kebayang sih itu parah wujudnya banget. yang bikin serem tuh ya Teh. Dan gue baru pertama kali dengar cerita ini nih. Kayak Langsung ngerasa. muka reok gitu ya atau apa barong gitu serem banget sih. Gak perlu nggak lihat penampakannya deh kayak kita Padahal lihat. ya, rumahnya itu tuh bagus Oh, gitu. John. Terus di atas juga ada yang nginep, cuman emang Itu kebetulan kayak homestay gitu. Iya, Iya, homestay. homestay, Cuma homestay. di atas lagi orangnya lagi nggak ada. Itu juga nggak malam. Homestay-nya itu 2 tingkat gitu. Iya, 2 tingkat. Nah, yang ditinggalin sama anak-anak semua yang Di bawah. Di bawah. Nah, yang di atas 3 kamar. kosong. Ada 3 kamar, cuman ada yang nginep keluarga 1 atau 2 ya. Satu. Teh? Terus Kayaknya. emang ada di atas nih. Enggak, lagi nggak ada, lagi Iya, lagi kosong. Lagi Iya, keluar. lagi nggak ada Masih orang. kosong tuh waktu itu. Cuman bener-bener ya Allah. Udah itu doang sih Teh, yang di dia itu doang. Ya dia doang yang bisa ngerasain karena dia doang yang sepeka itu. Kadang kalau misalkan lagi jalan-jalan sama Teddy gitu, gue suka iseng, Teh di sini ada nggak? Gitu, Teh lu ngeliat apa gitu. Sebenarnya penasaran kayak gitu sebenarnya bikin kita takut juga sih, ya kan? Soalnya gue juga takutnya kadang-kadang kan Teddy kayak udah ngasih sinyal nih, kayak nggak enak nih atau terlalu Mindset serem ya. atau gimana kan, kasihan juga dianya gitu loh, biar Karena kitanya udah nemenin dia terus Ah. kemana-mana, jangan sendiri gitu guys. Tapi Karena ya dia udah dengan- biasa sendiri dengan kelebihan yang dipunyain Teddy ini sebenarnya ya itu bisa jadi ngeganggu dia juga sih, ya kan? Iya banget sih. Karena kita Iya sebagai banget. teman juga harus Betul. Makanya selalu gue bilang mendampingi. belakangan ini gue kayak di kehidupan normal gitu. Iya, Biasa aja. udah biasa aja gitu, nggak sesensitif dulu. tetap sih normal-normalnya kalau kita ditampakin kayak gitu bakalan takut gitu ya. Kadang Ayam, kalau ayam. kayak orang Ayam, normal ayam. gitu kayak suka kayak gimana sih wujudnya gitu, kayak Penasaran penasaran gitu, sih, padahal yang penasaran. udah Jangan bisa deh kalau aja kayak gitu. diisengin banget kayak gitu. Jangan soal nantangin gitu. Iya. Iya. Tapi kita juga nggak boleh takut sih, bukan Iya, nggak boleh takut. Tapi kita nggak boleh nantangin ya. Jadi gimana nih, nggak boleh takut, nggak boleh nantangin. Oke, berhubung ini udah menit 31 sih ya. Nanti kalau di-cut lumayan lah 15 menit. Karena video-video baru nggak usah lama-lama lah. Iya. Ya kan kita namanya YouTuber baru men ya. Iya, iya. Terima kasih. YouTuber udah mampir di baru. channel Gua mau kita. cerita satu lagi. Oh iya. Udah oh. terakhir lah. Udah banyak kan? Jahat amat Ayo, gila gua. lanjut. Oke. Ya, Oke, buat teman-teman semua masih ada cerita satu lagi yang Apa-apa? dari Mas Aldi. Sebenarnya ada tuh cerita dari Hasim tuh. Ada ya? Hasim tuh? kemana ya? Masih Yang di mana? dalam. For your info, Hasim itu adalah suami dari Dewi ini. Ya. Yang mana? Yang mana? Yang ada Arsya Trawal waktu itu. Oh, yang gitu, Oh, ya, iya. tidur kan. Dan di mana? Mimpi. Ah. Mm. Mm-mm. Terus kita bersih-bersih kamar atas tuh.
Oke. Itu juga tuh malu. Oke, stop dulu, stop. Oh iya, Buat maaf. teman-teman semua, cerita yang dari Mbak Dewi ini dengan suaminya Mas Hasim akan lanjut di next video selanjutnya. Oh iya. Emang Masih ada beberapa cerita sih, cuman kayaknya waktunya udah kepanjangan. Nanti akan ada part 1, ini part 1 kan? Ini part Nanti 1 ada mungkin 2, insya Allah akan ada part 2. part 3, part 4, part 5. Semoga Ya, semoga ya. makin panjang, makin banyak yang Semakin nonton. banyak yang Ini jam nonton, 12 insya Allah loh. bakal. Ini seriusan udah jam Ini 12. serius udah jam 12. Jam 12. Mana- Coba mana- tunjukin mana jam ke handphone. Jam. Kenapa bisa pas banget? Nih, jam Ya, 12. 23. 21. Allah, enggak usah pakai backsound. 12. Oke. 2351. Oke guys, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton channel lagi collab ini. sama ya. Jojan yang bawa acara yang tadi Jojan. Mbak, subscribe, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa Pada episode subscribe hari ya. ini, oke. Dan juga nih Instagramnya apa? Instagram Bang Teddy. Instagramnya Teddy Ranaldi. Nanti aku tulis di bawah. Oke, nanti disebut. Jangan lupa, Subscribe. jangan lupa subscribe dan Jangan lupa subscribe, like, and ditunggu. share. Yes, dan itu. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.